Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi ke ngobrolan santai. Acara ini disponsori oleh CJ Cafe. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman memang ada keinginan untuk bikin podcast sendiri, gak usah khawatir, teman-teman bisa juga sewa ke CJ Cafe. Karena CJ Cafe ini selain dia ada tempat wahana ketangkasan menembak dengan airsoft, ada kafenya dan juga ada persewaan untuk podcast. Jadi teman-teman bisa punya channel sendiri dan menyewa di tempat sini dengan harga yang saya rasa sih cukup relatif bersahabat kok. Nah untuk jelasnya nanti teman-teman bisa aja langsung kontak atau komen di channel kami untuk nanti akan dihubungi oleh admin kita. Oke, baik teman-teman, kita kembali lagi ke obrolan santai yang akan kita launching setiap minggunya. Nah kali ini narasumber saya ini adalah dulu hobi yang mainan untuk perang-perangan, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang berprestasi. Nah sesuatu yang berprestasi ini akhirnya banyak terkenal bahwa narasumber kami ini adalah seorang sultan dari Lamongan. Nah sultannya dari mana, sejak kapan dia dari sultan, saya juga kurang paham. Karena itu kita kenalan dulu. Halo Mas Eko, apa kabar? Halo. Sehat baik. Mas? Sehat. Nah sehat. Mas Eko, ya. Mas Eko domisili mana ya? Saya Lamongan. Lamongan? Ya. Loh berarti dulu saya lihat sering ke Surabaya Lamongan tiap hari? Surabaya Lamongan. Surabaya Lamongan. Kebetulan dulu kerja di Surabaya. Surabaya, berarti setiap hari dilakukan Surabaya Lamongan? Surabaya Lamongan berapa lama sih Mas perjalanannya? 1,5 jam. Serius? Bukan kena macetnya nanti lebih tuh biasanya? Masuk tol biasanya lebih cepat sih. Masuk tolnya parah gitu Mas, biasanya kadang kalau macet sudah mangkrak susah. Iya tergantung jam sih. Tergantung jam ya? Tergantung jam. Berarti sudah terbiasa Surabaya Lamongan terus ini? Udah dari dulu ritmenya seperti itu. Berarti hari ini saya undang ke sini dari Lamongan juga? Oh enggak, kalau sekarang stay di Lamongan, sekarang bisnisnya di Lamongan jadi dari Lamongan langsung ke sini tadi. Berarti tetap dari Lamongan tadi ya sebelum sini? Wah luar biasa, pengorbanan luar biasa nih Mas. Saya terima kasih banyak loh ini disempatkan dari Lamongan sampai ke sini. Mas, teman-teman bilang Sultan ya? Sultan sejak kapan Mas? Dari lahir atau gimana? Enggak sih kok, itu mungkin sebutan teman-teman di airsoft yang kebetulan kan saya suka nge-gear. Gear itu apa? Perlengkapan? Geardo lah. Geardo. Jadi kita berimpresi kayak real ops. Oh iya. Kemarin berarti kayak military look kayak gitu-gitu ya berarti ya? Oh itu berarti Mas Eko suka ya? Ya. Suka ya? Iya, saya kebetulan suka Geardo dan waktu itu pernah juara juga di Argo. Juara untuk kontes, Gear Contest? Gear Contest. Oh iya? Wah luar biasa, kita lihat sekarang ya, penampilannya Mas Eko ini pada waktu Gear Down-nya. Ada ini saya lihat videonya. Tapi kalau ini bukan Gear Down-nya, ini lebih ke arah waktu latihannya ya? Waktu latihan. Oke, mungkin sebelumnya lagi, yang sebelah kiri-kiri ya. Ini termasuk ya Mas ya, kelengkapan lengkapnya ini ya. Tapi ini waktu acara Gear Contest? Enggak, kalau ini waktu di Pangarma Tim 2. Oh Pangarma Tim, di Kormada sana ya berarti ya? Iya. Tapi itu pun sudah lengkap ya termasuk ya kelengkapannya Mas ya? Ya itu waktu baru awal-awal sih, masih belum terlalu komplit. Oh ini belum komplit? Belum. Oh berarti kalau komplit lebih banyak lagi? Lebih detail lagi. Iya. Mas, klubnya Mas Eko apa namanya? Legion Surabaya. Legion Surabaya. Kita tampilkan logonya ya Legion Surabaya. Jadi teman-teman kalau di Instagram atau di FB ada logo ini biar tahu. Ini namanya logonya Legion. Ya. Dulu berawalnya dari apa ini Mas? Maaf, berdiri sejak kapan Mas? Waktu berdirinya itu 2014 ya. 2014 berarti sekarang sudah berapa tahun ya? Sekarang 8 tahun? 8 tahun. Gak capek berdiri 8 tahun Mas? Pegel juga sih. Didirikan 2014 berarti ya? 2014. Kita bercanda supaya gak bosen ya. Berarti 8 tahun. Gak pernah vakum, masih aktif semua? Aktif semua. Aktif semua ya? Aktif semua. Nah, total sekarang berapa anggotanya Mas? Kalau anggota di WA itu mungkin ada 20 sekian ya. 29 dari pertama kali sampai sekarang. Masih keep contact? Ya ada yang aktif ada yang enggak. Oh gitu. Yang aktif sih tinggal gak sampai 10 mungkin sekarang sih. Oh ya lumayan dia berarti ya. Iya. Teman-teman gak aktif kenapa Mas?
mungkin karena kerjaan gitu, ada yang udah berkeluarga. Oh dulu masih Dulu single masih gitu ya? gitu. Terus sudah berkeluarga, apalagi punya anak, ya, nggak boleh. nggak boleh. Berarti berbahagia seperti Mas Eko ini ya, sudah punya anak, sudah masih bisa ya, keliling kemana-mana masih ya. disupport. Masih disupport ya. Terus ini Mas, apa namanya? Dulu awalnya terbentuknya itu karena basicnya apa? Karena kumpul-kumpul atau karena memang suka sukir barengan atau memang sudah penggiat olahraga yang battle ini 5 on 5 atau SCUB ini? Awalnya kita dulu pengen eksis di dunia airsoft ya di Jawa Timur ya, tim kita itu. Kita dari sukir. Sukir berarti war game ya, yang perang-perangan ya. Iya, perang-perangan. Berarti ke arah fun ya fun, ya. Fun. Awalnya. Awal dari situ jadi tiap kali war game di kota-kota sekitar Surabaya kita pergi. Gitu. Awalnya dari situ. Gitu. Terus akhirnya kok bisa menjadi yang ini Mas? Apakah arah yang berprestasinya? Nah itu kita awalnya tuh diundang sama Pak Didi dari Puma Madiun. Ya, Pak Didi Puma Madiun, kita diajak untuk ikut battle 3-on-3. Memang Madiun yang ada kan waktu itu, Puma yang ada kan? Waktu itu Kejurda. Kejurda? Oh iya? Kejurda di Malang tapi. Oh eventnya apa itu Mas? Event FI. Oh FAI. Ya. Oh oke. Kejurda dulu, kita diajak. Nah setelah kita ikut Kejurda, kita kebetulan juara 1, juara 2. Oh ya? Ya. Wah begitu langsung event menang berarti ya? Menang juara 1, juara 2. Dan kita langsung dapat golden ticket berangkat ke Bali. Ke Jurnas. Acaranya FAI juga? Ya acara FAI. Oh hebat ya berarti ya Mas ya, luar biasa ini ya. Ya keberuntungan sih. Gak mungkin. Kalau bilang faktor keberuntungan saya gak percaya sebetulnya Mas. Karena semua yang berprestasi pasti ada pengorbanan dalam bentuk latihannya. Betul. Ya kan? Keberuntungan paling faktor 5% bener gak? Ya. Ya paling unit rusak, keseliu. Itu faktor beruntung ya. Berarti sejak itu akhirnya jadi pingin yang ke arah berprestasi. Nah semenjak itu jadi candu. Jadi candu benar. Ketika kita dapat juara, jadi candu. Dan waktu ke Jurnas kita kan kalah. Ke Jurnasnya yang di Balinya itu. Di Bali kita kalah. Okay. Dan itu tuh nggak bikin kita kapok. Pengen lagi gitu. Gimana caranya supaya bisa jadi juara. Nah, pada waktu Mas Eko mulai ya dari war game, dari war game kan kita fun ya, kumpul-kumpul, kita terus sama Pak Didi Puma. Ya. Ini berkat Pak Didi ngundang Legion, akhirnya Legion bisa sampai jadi sekarang ini. Bener ya? Makasih banyak Pak Didi. Kalau nggak ada Pak Didi Puma, nggak mungkin jadi munculnya Legion kayak sekarang ini ya. Oke. Terus kan ini dari war game yang senang-senang ya Mas ya. Lalu menjadi yang berprestasi. Ya. Otomatis kan harusnya banyak pro dan kontra dari anggota, bener ya? Karena ada semua anggota belum tentu mau suka kayak ke arah tanding. Ada yang waduh nggak mau lah buat apa tanding, malu segala macam. Mengalami nggak kayak gitu Mas? Ada. Makanya kita di Legion ada 2 divisi. Oh. 1 divisi sukir, 1 divisi kompetisi. Bener dah Mas? Ya. Lu setahu saya kok kelihatannya ke arah kompetisi semua ya timnya Legion? Enggak, ada member-member yang mereka mau ikutnya cuma JO aja. Ada yang JO oke, kompetisi oke gitu. Oh, nah tapi rata-rata saya lihat banyak ikut JO oke, kompetisi oke ya. Iya. Nah, coba ini saya lihat. Karena saya ngumpulin di Facebooknya Mas Eko banyak ya yang JO-JO-nya. Nah, yang mana ya? Ini. Oh ini kompetisi ya Mas ya? Ini kompetisi. Di Raider ya? Ya di Raider saya ingat waktu itu. Tapi bukan ke arah 5 on 5 tapi ke arah tactical. Tactical shoot. Tactical ya. Waktu itu sempat menang kan ya? Itu juara 2 ya? Juara 2 ya? Ya. Oke. Nah kalau ini JO atau kompetisi Mas? Ini kompetisi di MAC. MAC itu mana Mas? Karangpilang. Oh Marine yang ada. Marinir ya? Marinir. Oh oke. Ini terus juara. Ini juga juara ya? Nah ini Kejurda ini. Ini Kejurda? Kejurda. Pertama kali kita juara ini. Juara 1, juara 2. Oh saya asal nyomot ternyata ini Kejurda ya? Iya Kejurda ini. Oh tapi ini kan bukan timnya Legion nih, campur ini ya? Ini kebetulan yang juara 1 sama juara 2 sama juara 3. Ini ada Legion, ada Delta. Legion Delta sama Malang. Delta. Ya. Delta Malang ya? Iya, Delta Malang cukup besar loh ya, mestinya. Saingan berat waktu itu Mas? Iya, kita perebutan juara 1 waktu itu. Waktu yang ke Jurda ini ya, saingan terberatnya hanya Delta Malang atau ada dari tim lain? Delta Malang. Delta Malang ya? Oh oke, ini semua ya berarti ya? Iya. Terus lanjut ada foto lagi. Nah kalau ini? Oh ini Sukir ini. Oh ini memang Sukir, JO ya berarti JO, ya? JO.
Ini seragam timnya? Iya, dulu kita pakai camo yang apa? Green Zone. Green Zone. Oh, Green Zone berarti ke arah ke hijau daun ya? Ya, hijau-hijau. Ya, titik-titik yang kecil-kecil hijau daun ya. Green Zone. Oh, ini ya. Loh, ini ada ceweknya memang timnya Mas Eko? Oh enggak, ini jadi ketemu di jalan. What? Ketemu di jalan? Berarti ketemu jalan waktu berhenti di Alfamart atau Indomaret gitu? Bukan. Jadi kita waktu war game ketemu di jalan sama ini namanya Nia. Oh Nia, ya, dari Malang kan ini Malang, ya? Malang. Ini dia di jalan sama anak BAM yang lainnya. Oke. Nah kebetulan waktu itu mereka minta pets. Pets Legion. Nah kebetulan yang pakai pets itu saya. Oh gitu. Jadi itu dia pakai pets Legion itu saya yang kasih. Oh gitu. Jadi secara tamu kehormatan. Iya. Ya, tamu kehormatan ya. Pokoknya teman-teman kalau dapat petsnya Legion berarti tamu kehormatan ya. Oke Mas. Dalam waktu dekat, event yang akan dituju apa? Argo 7. Oh Argo ya. Argo ini masih eksis ya masih dari tahun ke tahun ya. Masih. Memang saya akui Argo ini sebagai trendsetter ya. Bener gak ya? Ya. Mas Eko kan juga ikut lomba di FAI, Porgasi, entahlah sama siapa yang vendor yang adakan ya. Nah menurut Mas Eko yang paling the best itu eventnya apa Mas? Yang dikelola sama Komiming. Komiming ya? Oh memang Komiming ya, panggilannya Komiming ya? Ya Komiming ini memang legendnya ya? Ya. Memang pokoknya setiap eventnya dia jadi sebagai trendsetternya ke arah ke Komiming semua ya. Betul. Nah, tapi memang saya akui hebat memang ya. Dia untuk pelatihan marshal, dia untuk penataan field, dia punya standar sendiri. Gitu ya. Jadi standarnya yang the best menurut Mas Eko. The best ya. The best. Betul. Memang kalau kayak fieldnya kurang memadai asal-asalan ya kita peserta juga males ya benar. Iya. Sakit semua kok. Benar sakit belum jongkoknya gitu. Iya, apalagi badan saya segitu besar gitu ya. Cuma satu drum kecil ya pasti kenanya ya. Sakit. Yo, kompetisinya kalau yang di Argo 7 itu kapan Mas? Ini tanggal 45 Maret ya. 456. 456. Iya, 456 ya. 3 hari kan ya. Di mana itu Mas? Di Magelang. Di Magelang. Turunkan berapa tim dari Legion Mas? Kita kebetulan Legion sudah ngelebur kok. Ngelebur sama AJT. AJT itu berarti Airsoft Jawa Timur. Airsofter Jawa Timur. Berarti seluruh Jawa Timur berarti. Jawa Timur. Oke. Itu kita ada SAS Lamongan, ada Legion Surabaya, ada jadi ada pemain-pemain freelance yang mereka dari Bojonegoro, ada yang dari Probolinggo. Nah itu masuk ke semua ke tim kita. Oh gitu ya. Iya. Berarti bawa namanya atas nama siapa ini Mas kali ini? AJT. AJT ya berarti. Airsoft Jawa Timur ya. Iya. Hidup Airsoft Jawa Timur. Timur. Harus dikibarkan nih benderanya. Iya. Target bisa juara berapa Mas? Ya rencana kan karena kita ngeluarin 3 tim ya harapannya sih 1, 2, 3 lah. Masuk pokoknya 1, 2, 3 ini 1, 2, 3. Nah yang dia nih materi lombanya yang diikuti apa aja ini Mas? Saya lihat kan Argo ada banyak kan materi lombanya ya. Iya. Jadi ada 5-on-5 CQB. Itu yang utamanya kan ya? 5-on-5 CQB. Ada Sniper Alley. Oh Sniper Alley masih ada ya? Ada. Oh turunkan juga tim? Turun. Ada ya? Ada. Padahal sudah hal yang sesuatu yang langka ya Sniper Alley ini ya. Nah, tapi hebat lah kalau masih ada ini ya. Terus habis gitu? Sama speed shooting. Speed shooting. Masih ada? Speed shooting. Bentar, saya lupa ada apa enggak ya? Oh, iya. Ya, soalnya kan itu nanti anunya selain itu ada poinnya juga. Ada. Jadi kalau menang di speed shooting ada tambahan poin segala macam itu ya. Iya. Berarti kalau sampai kehilangan, kalau seandainya ada speed shooting nggak nurunkan kan sayang Mas kehilangan poinnya ya sebetulnya ya. Buat juara apa namanya? Kalau dulu itu di Argo 4 kita sahabat juara umum. Karena kita menang Sniper Alley, kita menang speed shooting, kita menang CQB. Jadi kita itu menangnya apa? Juara 1 semua? Juara 1. Juara 1 yang di apanya? Juara 1 itu yang CQB. CQB, yang utamanya berarti. Poinnya lebih gede ya mestinya ya. Juara 1 di apa speed shooting. Oh speed shooting juga speed juara shooting, 1? Brandon waktu itu. Brandon, berarti habis gini comot lagi Brandon kalau ada masih ada. Brandon mesti siap-siap loh ya berangkat loh ya. Ya terus habis gini yang Sniper Alley? Sniper Alley waktu itu Hansel. Ya. Oh ya Hansel. Hansel kan ponanya Pak Didi. Ya betul. Iya Pak Didi. Ya. Nah ini nanti persiapannya sampai mana ini Mas Sudan Mas? Ya kita tiap minggu latihan. Latihannya di mana kalau untuk yang teman-teman? Di JWKI Nama.
Lapangan tembak Kainama. Ya. Kalau lapangan berarti semua yang nanti akan ikut itu walaupun dari Lamongan, dari luar Surabaya juga ngumpul setiap minggu pasti. Setiap minggu. Oh pasti ya Mas ya? Setiap minggu. Oh hebat ya berarti ya? Iya. Oh, ini rutin ya? Selama pandemi ini masih tetap rutin latihan? Rutin. Kita latihan start, soalnya kan ada startnya. Oh gitu. Kita simulasikan startnya. Gitu. Kita lihat ya untuk teman-teman kita lihat untuk gimana sih namanya 5 on 5 itu latihannya Legion. Kita lihat videonya dulu ya. Videonya. Nah ini kalau nggak salah kan waktu ini di UPB ya Mas ya? UPB ini ya. Waktu masih kebetulan UPB. Jadi penyelenggara ya. Ya. Kita waktu itu bikin mini turni. Mini turni ya. Di UPB. Ini niat banget bikin videonya Mas. Pakai drone ini ya. Iya. Padahal dulu belum kayak sekarang drone itu ya. Iya. Langka ya. Dulu masih langka. Ini tempat paling enak menurut saya ya. Iya. Karena kan dia betul-betul ada terbuka, ada urbannya, ada ruangannya, ada urban warnya, ada si QB-nya. Betul. Padahal kalau sebetulnya yayasannya ya mangkel ya Mas ya. Lihat tempat ini kok mangkrak lama ya. Tapi doanya kalau teman-teman airsoft pasti semoga nggak laku-laku gitu ya. Biar kita bisa pakai. Bisa pakai terus. Tapi akhirnya sudah laku ini ya. Udah bisa kepake ya. Nggak boleh dipakai akhirnya. Ini termasuk salah satu materi permainannya, jadi battle ini ya. Battle competition. Battle. Ini berarti ada marshal-nya berarti, ada jurinya ya? Ada. Jadi juri yang ngawasi. Ya. Kan soalnya kalau airsoft kan nggak berbekas, beda sama paintball. Itu supaya tahu kalau dia kena nggak kenanya gimana Mas selama ini Mas? Jadi marshal itu ada di sebelah player. Oh di sebelahnya player. Ada di sebelah player. Nah jadi dia ngelihat ada BB jatuh di bawah kaki, itu pasti dia kena hit. Oh gitu. Berarti marshalnya mesti mesti fokus ya Mas ya berarti ya. Sama kan kalau kena kan biasanya badan bakal refleks. Gitu. Oh gitu. Nah, jadi ketika ngeliat refleks terus ada BB jatuh di bawah kaki. Biasa, itu pasti ya Mas kena. Pasti kena. Kalau kena vest? Paling nggak jatuh di bawah kaki. Oh gitu. Iya. Ini kalau seandainya lomba, namanya kompetisi ya. Kalau kena, kalau marshalnya nggak tahu, ya kita tetap ya Mas ya. Ya jangan ngaku. Jangan ngaku ya, benar karena kan kompetisi ya, benar ya. Kecuali kalau war game lain kata ya. Jangan ngaku. Sebelum ditarik jangan ngaku. Iya benar. Kalau ngaku terlalu jujur ya. Terlalu jujur. Cepet habisnya nanti. Saya ingat pernah ikut kompetisi martial, tapi gak tahu mungkin Mas Eko ngalami ya. Saya dulu pernah ikut kompetisi gini, sama iseng-iseng ya Mas ya. Gak ditarik sama martial Mas. Sudah kelihatan ada depan-depan kayak saya sama Mas Eko gini, tapi agak jauhan dia. Mbak terus loh, gak kena. Padahal sudah jelas kena. Saya juga kena, sama-sama gak tarik. Habis-habisan sampai habis saya pelurunya. Memang pernah ngalami kayak gitu Mas? Pernah, kejadian di Bali. Oh di Bali? Iya, saya tembak-tembakan sama Komiming. Oh gitu? Uber-uberan. Muter-muter gitu. Akhirnya gak jadi bahan tertawan temen-temen ya? Wah, diteriak-teriakin sama penonton. Ayo gitu. Berarti sampai habisnya peluru baru akhirnya ngaku ya? Iya. Di Uber muter-muter kita berdua. Kejar-kejaran. Aduh, ya memang ini butuhan ya dari panitia dan marshal yang sigap ya Mas ya. Betul. Gak gitu nanti jadi berantem ya. Ya chaos akhirnya berantem ujung-ujungnya. Karena waktu itu chaos. Oh memang sempat chaos. Ya. Nah, jadi waktu itu Komiming sempat emosi, sempat marah. Marah sama Mas Eko? Ya sama semuanya. Oh sama bukan sama Mas Eko? sama Mas Eko karena yang ngejar kan Mas Eko. Iya kan? Komiming sampai banting unit ke ban. Waktu itu ada ban di banting unit. Ya pasti emosi lah ya. Harusnya dianggap sudah berakhir, sudah kena nggak ada. Ya, kita putar-putar kucing-kucingan. Ya tapi bagus lah dengan adanya kejadian-kejadian ini paling nggak kalau Mas Eko menyelenggarakan, Komiming menyelenggarakan, akhirnya kan ini jadi bahan yang untuk membuat lebih bagus ya. Iya. Ya. Berarti mestinya Argo ini harusnya sesuatu yang bagus ya Mas ya? Kalau Argo dari saya pertama kali ikut Argo 2 sampai sekarang belum pernah ada fail sih. Gitu ya. Ini termasuk Argo ini acara bergengsi Mas? Nasional ya bergengsi ya. Banyak yang rebutan masuk ya. Rebutan masuk. Banyak yang nggak dapat slot juga ya. Banyak. Legion kok selalu dapat slot karena apa ini Mas? Karena kan tergedekan sama Komiming atau karena prestasinya? Ya kan saya lihat kan Legion ini dari 2 sampai 7 ini kan nggak pernah dapat slot. Sedangkan kalau yang sekarang yang daftar dengan tim baru kan belum tentu dapat slot. Iya. Ya benar ya. Nah ini karena apa ini Mas sebetulnya? Ya karena jauh sebelum Argo dimulai kita sudah pesan 3 slot. Jadi bukan ada seleksinya dulu berarti ya? 3 slot ya. Disetujui.
Dari aku. Berarti nanti teman-teman lainnya gitu ya. Begitu dimulai untuk Argo tahun depan daftar sekarang. Pesen slotnya. Tapi begitu menjelang hari H, teman-teman biasanya pada rontok nih. Misalnya kita pesan 3 slot. Misalkan ada yang nggak bisa karena sakit, ada yang nggak bisa masalah kerjaan. Terus akhirnya kita bingung, waduh gimana nih caranya ngumpulin 3 slot ini. Waktu Argo 6 itu kejadian. Kejadian, makanya ini waktu Argo 6, ini bajunya Argo 6, ini Bolokurowo namanya. Apa itu namanya? Bolokurowo tuh jadi kayak bantuan. Oh, bantuan. Jadi nggak cuma dari Legion. Kita ada ngambil dari player dari luar Legion juga gitu. Oh gitu. Karena buat menuhi slot. Slot itu tadi. Kok nggak dijual aja slotnya Mas dengan harga yang lebih mahal, kan lumayan. Akhirnya kan jadi calo slot ya. Kita berharap dengan banyak Legion yang turun. Jadi kemungkinan menangnya makin tinggi gitu. Iya benar. Soalnya susah dapat 3 slot. Dapat 1 slot aja untung-untungan. Apalagi 3 ya. Nah, ini video ini di mana ini? Ini Argo 3. Oh ini Argo? Argo. Oh ada kayak fisiknya pertama kali start langsung ada kayak ini ya, ketangkasan ya? Iya. Oh feel-nya keren ya Mas ya, ada mobilnya itu. Iya. Argo memang paling totalitas ya. Iya, saya lihat keren ya. Dia bikin skenario masuknya dulu sudah bagus. Sama fieldnya kan nggak nuansa cuma apa ya, kotak-kotak tinggi gitu aja ya. Biasa ada meriamnya. Oh ya? Ya, ada meriam. Ini didukung dengan siapa Mas? Instansi militer pasti ya? Iya, Angkatan Darat. Angkatan Darat, selalu ya sama Angkatan Darat ya? Karena di Magelang. Oh, iya. Pasti di sana ya? Iya, Magelang, Angkatan Darat. Oke. Ini kalau gini nginepnya gimana Mas? Kita nginep biasanya di barak. Ada yang di barak. Kayak gini, di barak. Kayak ini. Kayak gini. Ini di Balikpapan tapi ini. Ini yang di Balikpapan. Ya, yang Samarinda. Bukan Balikpapan enggak, ini Balikpapan. Ini Balikpapannya. Ini Cobra. Oh Cobra. Iya, Cobra. Jadi nanti kalau di acara Magelang ya kayak gini, tidurnya di barak gini rata-rata. Kebetulan kalau di Magelang itu ada beberapa opsi. Ada yang di barak, ada yang di penginapan. Nah kita dan Komiming ngatur semuanya. Kalau kita mau ke penginapan, kita tinggal bilang Komiming kita mau di penginapan gitu. Kita bayar sekian gitu. Nah kalau di barak sih free. Oh free. Tapi baraknya kan bagus juga fasilitasnya. Termasuk benar-benar militan ya Mas ya. Teman-teman Legion ini ya. Sampai merasakan tidur di apa namanya? Bivak apa ya? Yang itu tempat tidurnya tentara itu kan ada namanya itu apa ya? Yang liputan padahal kan tidurnya nggak enak. Velvet. Benar. Padahal kan tidurnya nggak enak semua itu ya. Mas, ini kan Legion sudah menorehkan prestasi ya. Di CQB dan juga semua orang tahu timnya Mas Eko taunya kan Legion. Walaupun sekarang menjadi Airsofter Jawa Timur, AJT ya. Harapannya Mas Eko sama teman-temannya Mas Eko untuk kedepannya itu bagaimana Mas? Untuk yang entah itu 5-on-5-nya atau nanti dari AJT-nya sendiri. Pinginnya gimana harapannya? Ya harapannya kompetisi-kompetisi itu akan terus banyak gitu. Jadi nggak cuma Argo aja gitu yang punya standar kompetisi bagus gitu. Kita pengennya juga nanti punya standar kompetisi yang memang enak untuk kita ikut lomba gitu. Gitu ya. Jadi paling nggak selama ini Argo yang paling the best ya untuk standarnya ya. Baik dari obstacle-nya, terus sama dari sistem permainannya juga paling the best ya. Jadi, kalau yang ini Mas, pingin diperbanyaki untuk kompetisinya. Kompetisi. Bener ya. Untuk dari klubnya Mas Eko sendiri, ini bergabung di, kan tahu saya ya, itu kan ada Porgasi, FAI sama Abu. Di klubnya Mas Eko sendiri, AJT ini ikut di mana? Atau independen atau gimana Mas Yan? Kalau AJT kita masih independen ya. Berarti seperti paguyuban ya? Paguyuban, ya. Kalau AJT masih paguyuban. Tapi kalau Legion kita ada di Surabaya Shooting Club. Surabaya Shooting Club, di lapangan Kainama tersebut ya? Lapangan Kainama. Mestinya nggak ada keinginan untuk bergabung di organisasi yang sudah resmi tersebut supaya lebih maju atau gimana Mas? Supaya lebih hitungannya lebih legal atau gimana ya? Di mata hukumnya itu. Kalau AJT saya kurang gitu ini ya soalnya kan ini banyak tim ya. Banyak tim. Jadi kita nggak tahu mereka nanti arahnya mau kemana gitu, atau mau tetap seperti paguyuban ataukah mau gabung ke afiliasi gitu. Itu saya masih belum ngerti karena di AJT kan ada
seniornya juga. Betul. Ada Gus Gambit, ya ada. Ini berarti ngomongnya Jawa Timur ya Mas? Ya Jawa Timur, AJT. Itu kita nggak ngerti nanti arahnya kemana gitu. Oke. Mas, yang paling menjadi hambatan dari klubnya Mas Eko gini ya selama ini untuk mau persiapan 5-on-5 atau mau untuk menyalurkan hobi yang menjadi hambatan itu apa sebetulnya Mas di antara semua itu? Yang paling jadi hambatan sebenarnya kehadiran. Kalau kehadiran playernya. Soalnya kenapa sekarang berkurang banyak Mas? Karena gak semua orang bisa latihan di waktu yang sama. Karena kita kan latihannya kan battle. Jadi kita berharap ada lawan mainnya kan. Betul. Kalau nggak bisa semuanya datang atau yang datang cuma sedikit, otomatis latihannya nggak bisa optimal. Kalau di Surabaya kan ada banyak mestinya timnya. Setahu saya kan ada TAC, Teratai, terus ada apa ya, Hang Loose itu segala macam ya. Ada ASU ya. Nah itu mereka kan juga pada ikut ke Argo. Ikut. Kok nggak pingin dari Jawa Timur ngumpulkan ayo sebelum kita ke Argo kita latihan bersama-sama itu kenapa Mas kok nggak pingin gitu Mas? Jadi hitungannya kayak apa ya kalau di lomba kan ada kejurda, kejurnas kayak gitu-gitu ya berarti ya. Berarti ini kan kejurdanya itu ya daerahnya. Kok nggak bikin gitu Mas? Kalau kita di Legion kita bikin grup itu namanya CQB Jatim. Nah itu dari tim-tim yang lain di luar Legion itu kita invite. Jadi ada banyak, jadi nggak cuma Legion aja. Dan di grup itu kita share ketika kita mau latihan. Nah nanti jadi siapa aja bisa join. Tapi kenyataannya realisasinya ya ada latihan ketika menjelang Argo aja. Oh tapi masih berarti yang teman-teman yang dari klub-klub lain yang mau berangkat ke Argo sempat sparring partner sama AJT sama walaupun nggak komplit mereka misalkan dari teman-teman Hang Loose gitu ya. Ada 1-2 yang datang ikut ke latihan kita ada. Oh iya kan berarti kan hitungannya bukan antara Hang Loose sama Legion ya. Personelnya aja ya. Campur. Padahal kan ini harusnya kekompakan tim ya Mas ya. Susah nanti kalau maksudnya ya. Karena apa masalahnya Mas nggak bisa gabung jadi satu karena apa? Tempat yang nggak memadai atau tempat juga terbatas ada waktunya. Kalau bisa latihan tiap hari kan enak mesti Mas lomba gitu. Nah balik lagi ke masalah jadi misalkan ada yang waktu kerjanya hari Minggu gitu kan. Mereka nggak bisa off atau ada kebutuhan lain atau ada apa. Jadi susah nyatuin ngumpul semua di hari Minggu tuh susah. Tapi kalau untuk masalah tempat nggak jadi isu Mas? Jadi isu itu dulu waktu kita belum gabung sama SSC. Gak ada tempat untuk latihan ya. Gak ada tempat. Betul. Dulu sempat yang di UPB itu ya latihannya ya. Di UPB. Terus abis itu kalau gak ada tempat sudah dapat SSC. Tempat SSC termasuk hitungannya oke berarti Mas ya? Ya sementara ini yang paling oke ya di Kainamas itu. Karena di situ tempatnya kan lebar, panjang gitu. Bisa kita tempat simpan obstacle. Oh betul. Cuma kendalanya ya setiap kali mau latihan harus bongkar pasang ya. Selesai bongkar. Ya semoga harapan saya semoga ada teman-teman atau ada investor ya Mas ya. Yang menyiapkan tempat gitu ya buat latihan teman-teman CQB ini ya. Supaya Jawa Timur juga lebih maju bener ya. Pastinya. Kalau nggak ada tempat terbatas juga nggak akan bisa maju ya Mas ya. Bener itu ya. Kayak waktu saya itu 2021 vakum. 2021. Itu vakum. Oh iya karena kan pandemi Mas. Saya nggak tahu kalau ternyata di Sutak anak-anak masih pada latihan. Oh oke. Pada nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Karena waktu itu saya vakum pandemi. Terus saya pikir juga Legion nggak punya bukan nggak punya orangnya cuma sedikit gitu yang main. Harus cari lawan sparring. Ternyata di Sutak waktu itu ada field yang udah terpasang, udah siap dimainin. Nggak perlu bongkar pasang. Nah itu sebenarnya bikin player tuh jadi seneng buat latihan ke sana gitu. Cuman sekarang ya karena Sutak udah nggak ada lagi jadi ya. Oke. Baik teman-teman, Mas Eko sebetulnya kita terima kasih banyak atas info obrolan santai kami ya. Paling nggak Mas Eko juga kasih kami info lah ke kita semua tentang apa itu CQB segala macam ya. Ya harapannya memang supaya paling nggak bisa nih ya Mas ya ada tempat yang memadai untuk latihan ya. Betul. Dan juga teman-teman di klub-klub lain kalau bisa ya kita saling bersatu ya. Untuk paling nggak ada sparring partner segala macam. Jadi Jawa Timur ini bisa jadi wadah untuk atlet-atlet untuk yang CQB ya. Karena saya tahu olahraga ini kan sebetulnya olahraga yang dinaungi oleh Kormi. Bener kan ya, dinaungi oleh Kormi kan ya. Bukan KONI tapi Kormi karena olahraga rekreasi ya. Gitu ya.
Baik, teman-teman terima kasih banyak karena kita sudah waktunya juga dan juga kita sudah Mas sudah malam juga ya. Jadi ini kita sudah waktunya untuk closing Mas. Oke. Ya. Terima kasih atas waktunya Mas Eko. Nanti untuk nextnya lagi kita undang nggak ada masalah ya Mas. Nggak ada masalah. Baik. Teman-teman terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Nantikan terus untuk obrolan santai kami setiap minggunya. Kami akan bagi materi-materi obrolan-obrolan santai yang semoga juga bisa berkenan dan berguna bagi teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat malam.